Jemaat Tuhan Yesus, mari beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan harapan. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Karena itu, marilah kita mengungkapkan pujian syukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Jemaat kekasih diundang berdiri, kita memuji keagungan nama-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama-sama untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, berkati kami semua dan para pelayan yang melayani. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 2 sampai dengan 5 yang kita akan bacakan secara silih berganti. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, Kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran-Mu, Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. di bait-Mu yang kudus. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, di mana pada malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu.
Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan berkati setiap kami yang boleh mendengarkannya, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita malam ini adalah undangan kebodohan yang terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa sudah hampir berjalan 7 bulan kita mengalami pandemi COVID-19. Bahkan di negara lain mungkin telah lebih daripada 7 bulan. Berbagai usaha manusia telah dilakukan untuk menghentikan jatuhnya korban akibat pandemi ini. Tetapi hasilnya belum terlalu signifikan. Belum ada pengobatan khusus yang efektif untuk infeksi virus corona baru. Vaksin mungkin baru bisa tersedia beberapa bulan ke depan, mungkin tahun 2021. Pandemi corona hingga kini masih belum berakhir dan korbannya makin bertambah dari hari ke hari. Selain perekonomian dan pendidikan yang menjadi dampak dari pandemi, ternyata pandemi juga berdampak pada keluarga. Karena adanya peningkatan kasus perceraian keluarga yang masuk ke pengadilan negeri sepanjang Januari hingga Agustus 2020. Bisa jadi karena penghasilan keluarga yang menurun atau kejenuhan karena di rumah terus sehingga terjadi gesekan karena perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. Tanpa terasa banyak perubahan yang sangat berarti setelah beberapa bulan terus berada di rumah. Selama 24 jam berada di rumah, berhari-hari jelas memberikan dampak yang nyata pada suasana keluarga. Penyesuaian tiap orang saling berbeda satu sama lain, terutama dalam hal jangka waktu. Ada beberapa orang yang cepat beradaptasi, ada pula yang masih memerlukan banyak waktu. Selain itu, faktor ekonomi yang menjadi alasan kuat banyaknya pasangan yang memilih untuk berpisah. Dalam menjalani hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu
mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, merugikan dan bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih saja kita perbuat, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh, karena kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang bebal. Sebab menurut Amsal 12 ayat 23 dikatakan, hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Hikmat dan kebodohan sama-sama mengundang orang yang tak berpengalaman, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Hikmat membawa manusia kepada pengertian dan kehidupan, sedangkan kebodohan membawa manusia kepada dosa dan kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu bagaimana kita bisa takut akan Tuhan bila kita tidak mengenal yang Maha Kudus dengan benar? Karena tanpa pengenalan sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki kekaguman, kagum akan kuasanya, kagum akan kasihnya, kagum akan kebaikannya, kagum akan kesetiaannya. Tanpa pengenalan sejati akan Tuhan, manusia tidak akan memiliki kepercayaan, percaya akan janji penyertaannya, percaya akan perlindungannya, janji keselamatan, janji pengampunan, janji kehidupan kekal, janji pertolongannya, dan masih banyak lagi janji Tuhan buat kita umat yang dikasihinya. Dengan mengenal Tuhan, manusia akan memiliki hati yang takut akan Tuhan dan bertindak sesuai dengan jalan Tuhan, serta menjauhi hal yang jahat di mata Tuhan. Takut akan Tuhan menjadikan seseorang tidak lagi dengan sengaja melakukan dosa. Ia hidup untuk mempermuliakan Tuhan dan sadar bahwa semua manusia akan dihakimi oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara, kebodohan adalah hidup manusia yang membawa manusia kepada kematian. Menurut pendapat orang kebanyakan, kata bodoh berarti tidak mudah memahami, tidak berpengetahuan, berpendidikan rendah, atau tidak pernah mengecap bangku sekolah. Itu kata orang. Tapi dalam bacaan kita, bodoh itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan sekolah, serta sama sekali tidak menyinggung seberapa tinggi tingkat pendidikan atau kecerdasan seseorang. Namun menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini lebih menekankan pada kualitas hidup seseorang. Undangan kebodohan dalam Amsal 9 ayat 13-18 adalah undangan untuk melakukan dosa dan mengabaikan hikmat Allah. Undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Undangan kebodohan adalah undangan untuk memuaskan hawa nafsu dan berujung pada kematian. Selaku orang percaya, mungkin kita akan tersinggung jika dikatakan orang bodoh. Tapi kenyataannya memang tidak sedikit di antara kita tanpa dia disadari, seringkali kita melakukan tindakan-tindakan bodoh. Misalnya tindakan bodoh itu seperti yang dikatakan Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang mengatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kadang-kadang kita cepat naik darah,
tidak dapat menguasai diri, apalagi kalau sakit hati. Kata-kata ucapan kotor keluar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak dipikirkan sama sekali apa yang dikatakannya. Itulah salah satu contoh kebodohan. Yang kedua kita ambil dari Amsal 1 ayat 7, di mana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kadang kita juga menolak apa kata firman Tuhan. Kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa mengasihi sesama kita, dan kita mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kadang kita mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Apalagi untuk keputusan-keputusan yang berat, seperti misalnya mencari pasangan hidup atau keputusan-keputusan berat lainnya. Kita tidak mempertanyakan itu kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Yang ketiga, dalam Amsal 12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Orang bodoh itu tidak mau mendengar nasihat karena dia pikir dia yang paling benar. Orang lain salah, pokoknya harus dilakukan. Dan inilah orang bodoh yang tidak mau mendengar nasihat orang, tidak merenungkan sebelum mengambil keputusan. Lalu yang keempat adalah Amsal 15 ayat 5 dikatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Orang bodoh ketidaktaatan terhadap orang tua. Mungkin orang tua yang sudah tahu, berpengalaman mendidik anaknya, lalu anak-anak merasa bahwa ya itu kan zaman dulu, itu kan kata orang tua yang belum tentu benar. Lalu kita melecehkan atau kita menolak didikan orang tua. Kadang Tuhan juga menegur kita lewat siapapun, teman-teman persekutuan, teman-teman sepelayanan, teman-teman di kantor atau dimanapun. Mungkin sudah menegur kita lewat perkataan-perkataannya yang membangun, tapi kita kadang tidak memperhatikannya atau bahkan marah. Itu yang seringkali kita lakukan. Lalu yang kelima, dalam Amsal 10 ayat 14 dikatakan, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ya, orang bodoh sering berbicara terlalu banyak. Kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu dikatakan, hal-hal yang tidak membangun, itu yang dibicarakannya. Nah, kita perlu belajar ini, yang mungkin kita bisa hindari hal-hal seperti ini, kebodohan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan tak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku bodoh. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Masa depan yang penuh harapan bukan rancangan kecelakaan. Hidup yang diberkati, keberhasilan bukan kegagalan. Rumah tangga yang bahagia bukan berantakan. Tetapi seringkali rencana Tuhan kita gagalkan melalui perbuatan-perbuatan bodoh kita. Bagi orang bodoh, jalan Allah merupakan kebodohan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Injil akan berupa kebodohan bagi orang yang tidak selamat karena tidak masuk akal. Seorang yang bodoh sudah tidak lagi sejalan dengan hikmat Allah. Tanggapan kita terhadap kedua undangan di atas merupakan cermin dari tanggapan kita terhadap Allah. Orang yang berhikmat menghargai koreksi, sedangkan orang yang bodoh menolak koreksi. Bila kita bersikap terbuka terhadap koreksi Allah, kerjakan di dalam kehidupan kita, kita sedang mengikuti undangan hikmat. Akan tetapi, bila kita menutup diri terhadap koreksi yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita,
kita sedang mengikuti undangan kebodohan. Menyambut undangan hikmat membuat kita terus bertumbuh secara rohani, sedangkan menyambut undangan kebodohan membuat kita tidak bertumbuh secara rohani. Bagi yang memilih untuk menerima undangan hikmat, maka hidupnya akan diberkati. Sedangkan bagi yang lebih memilih undangan kebodohan akan menanggung sendiri segala akibatnya. Mana yang kita pilih akan sangat menentukan masa depan kita. Berhati-hatilah, sebab kebodohan juga bisa membuat undangan yang tak kalah menariknya. Buatlah pikiran yang tepat dengan hanya memilih undangan sang hikmat dan menolak undangan kebodohan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menegur dengan keras. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah diingatkan agar kami hidup menurut hikmat Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu meninggalkan hal-hal bodoh yang tidak berkenan kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Beri hikmat-Mu Tuhan, agar bangsa kami dapat keluar dari masalah pandemi yang melanda negeri kami. Kami juga berdoa untuk tim medis yang dengan setulus hati membantu merawat korban daripada COVID-19. Tuhan, Kau memberkati kehidupan keluarga mereka. Tuhan juga memberi kesehatan buat para tim medis, sehingga di dalam melayani mereka tetap bersukacita karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Gloria dari sektor 1 sampai dengan 11. Engkau tahu akan pergumulan hidup tiap jemaat-Mu Tuhan. Tolong mereka agar mereka dapat mengatasi apa yang menjadi pergumulannya dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami mendoakan para pendeta, penatua, diaken, dan unit-unit misioner yang saling menopang dalam pelayanan. Kami bersyukur Tuhan telah memilih melalui jemaat-Mu para pengurus ke-6 Pelkat periode
2020 sampai dengan 2022. Kiranya semua warga yang memerlukan pelayanan tetap dapat terlayani dengan baik, karena Tuhan mampukan para pelayan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan Engkau memberi jalan keluar. Kiranya kami jemaat-Mu dapat saling mendoakan satu sama lain dan saling menopang dalam menghadapi setiap persoalan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau tetap setia menolong kami. Inilah doa kami Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapa, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini, dan kiranya Tuhan berkenan memberkati agar menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi umat-Mu agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Bapak Ibu,
Mari kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 252, baitnya yang pertama. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selamanya.